Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan konten video menggunakan aplikasi screen recorder. Dan semoga sharing saya kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan atau mungkin membantu Bapak atau Ibu dalam membuat konten-konten video, khususnya konten video yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Seperti itu. Mungkin kita mulai dulu dengan apa itu screen recorder. Jadi screen recorder itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk merekam seluruh ataupun sebagian layar dari baik itu laptop kita atau PC kita ataupun bahkan HP kita, handphone kita. Jadi ada screen recorder yang digunakan di laptop atau PC, ada juga screen recorder yang digunakan di handphone gitu, di smartphone. Nah, kenapa kita menggunakan screen recorder? Jadi, keunggulan dari screen recorder itu sendiri, karena dia bisa menggabungkan antara materi atau slide yang kita punya, dan juga audio, serta video. Jadi dia menggabungkan tiga komponen ini. Kita mungkin bisa saja membagikan slide, tapi kita kesulitan untuk menjelaskan slide itu secara langsung gitu kan, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Atau kita juga bisa record audio, tapi kalau hanya audio mungkin ya kurang membantu, kurang apa ya, masih kurang ketika kita butuh untuk menjelaskan sesuatu yang butuh gambaran gitu. Jadi screen recorder itu kelebihannya ya dia menggabungkan tiga ini. Jadi di sini ada slide, kemudian ada seperti ini, ada wajah saya di bawah. Jadi ketika saya menekankan sesuatu, penekanan saya bisa kelihatan mimiknya gitu ya. Nah, kegunaan screen recorder sendiri sangat membantu kita untuk misalkan melakukan presentasi seperti ini, ataupun melakukan tutorial-tutorial yang berkaitan dengan komputer di PC misalkan, atau di handphone misalkan seperti itu. Jadi misalkan kita ingin melakukan tutorial instalasi sesuatu atau upload sesuatu, itu akan lebih mudah ketika kita menggunakan screen recorder dibandingkan kita merekam layar laptop menggunakan kamera, misalkan kamera handphone seperti itu. Itu biasanya hasilnya kurang bagus. Oke, ada banyak sekali macam-macam screen recorder. Itu bisa Bapak dan Ibu googling sendiri. Ada banyak sekali, mulai dari yang fiturnya sedikit sampai yang fiturnya lengkap. Misalkan untuk aplikasi-aplikasi screen recorder untuk gamer gitu, itu biasanya fiturnya lengkap, bahkan sampai untuk editing video pun juga ada. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang Bandicam yang fiturnya itu cukup untuk kita gunakan dan tidak terlalu berat gitu. Nah, sebelum melakukan screen recording ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Pertama, ya tentu kita persiapkan dulu materi yang ingin kita record atau bahan-bahan yang ingin kita presentasikan gitu. Kemudian kita instalasi dan jangan lupa kita konfigurasi screen recorder kita sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Contohnya di sini ketika kita ingin ada misalkan ada wajah kita di bagian bawah, ya kita bisa konfigurasi ini, dan ini juga bisa dipindahkan, bisa di kiri, di kanan, atas, dan bawah. Kemudian kita juga perlu persiapkan mikrofon atau mic jika dirasa perlu. Jadi contohnya seperti laptop saya gitu ya. Ini mikrofon bawaannya di laptop ini udah kurang bagus, jadi saya di sini pakai mic. Di sini saya coba pakai mic eksternal mikrofon. Mungkin kalau Bapak Ibu mau coba pakai headset, mungkin bisa dicoba dulu pakai headset apakah bisa atau enggak. Sebelumnya ini saya udah coba pakai headset, tapi suaranya itu nggak keluar, jadi keluar tapi kecil banget gitu. Makanya saya coba pakai mic. Kalau Bapak Ibu butuh mic, itu bisa dicari di online shop, ada yang di atas 100, ada juga yang di bawah 100 ribu gitu. Itu bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir, ketika kita ingin record misalkan untuk wajah kita, pastikan pencahayaannya cukup. Di sini contohnya saya pakai cahaya dari lampu gitu. Jadi biar pencahayaannya bagus, maksudnya biar kelihatan wajah kita. Nah, sebelum perekaman screen ada beberapa tahap
yang kita lakukan, yang tahapan ini tujuannya biar rekaman screen kita bagus, screen recording kita bagus. Nah, yang pertama kita buka aplikasi screen recordingnya dulu, contohnya Bandicam. Setelah kita buka aplikasinya, baru kita jalankan slide presentasi. Kemudian baru setelah presentasinya jalan, sebelum kita mulai presentasi, kita jalankan screen recorder. Nah, setelah itu, ketika kita udah presentasi, udah selesai, kita stop screen recordernya, kita coba tinjau dulu hasil perekamannya. Kalau perlu diedit, edit. Tapi untuk edit sendiri, Bapak Ibu juga perlu belajar lagi bagaimana cara editing. Jadi kita bikin materi ataupun konten yang harapannya itu nggak perlu diedit lagi gitu. Dan terakhir baru diupload atau di-share atau disebarluaskan. Nah, sekarang saya lanjut ke Bandicam. Jadi ada beberapa fitur yang ingin saya highlight di Bandicam sendiri. Yang pertama, di Bandicam itu ada record screen dan audio. Nah, untuk screen-nya dia bisa record full atau seluruh layar gitu ya, seluruh layar PC kita, atau bisa record parsial sebagian ataupun record yang mengikuti mouse. Jadi mouse kita gerak kemana, dia recordnya sesuai pergerakan mouse. Kemudian ada kamera recorder kayak gini, ada wajah saya di bawah gitu. Dan yang ketiga ada chroma key. Chroma key ini dipakai kalau kita misalkan pakai green screen di layar, di background di belakang. Dan yang tujuannya untuk biar yang kelihatan di face video itu, di wajah kita itu cuma wajah kita aja maksudnya. Jadi backgroundnya itu nggak kelihatan. Jadi backgroundnya bisa dihilangin kalau kita pakai chroma key. Kemudian ada juga drawing tools untuk kalau kita pengen gambar-gambar. Contohnya di sini mana ya? Nah, ini contoh untuk drawing toolsnya ya ini. Kita bisa coret-coret, kita bisa lingkarin. Ini dihapus dulu. Nah, kemudian ada mouse highlight. Jadi contohnya tadi ketika saya klik itu ada suara mouse-nya, itu pakai mouse highlight. Juga di sini mouse saya lebih kelihatan gitu. Dan mouse ini juga bisa dihilangkan kalau di Bandicam. Nah, lanjut. Nah, selain fitur tadi juga ada kekurangan Bandicam yang saya rasakan, yaitu Bandicam ini melimit 10 menit untuk perekaman video ketika kita menggunakan versi gratis atau versi yang tidak berbayar gitu. Jadi kalau kita ingin record lebih lama, ya kita bisa beli yang versi berbayarnya. Atau kalau ingin tetap pakai versi gratis, ya kita bagi-bagi perekaman videonya maksimal 10 menit. Jadi misalkan sub materinya kita bagi-bagi per 10 menit maksimal. Seperti itu. Ini memang kekurangan yang cukup saya rasakan sebenarnya. Nah, untuk instalasi screen recorder sendiri di PC, Bapak Ibu bisa kunjungi website bandicam.com/downloads atau bisa cari di Google gitu, di googling Bandicam, nanti akan keluar bandicam/download. Nah, kemudian nanti bisa di-download dan di-install. Untuk tutorial Bandicamnya sendiri nanti akan saya jelaskan insya Allah di video berikutnya. Nah, mungkin sekian terkait introduction terkait screen recorder.